Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Ahmad Soleh Tema. Pada video kali ini saya akan membahas 10 spesifikasi dan review Toyota Innova Zenith Kijang Hybrid. Sebelum melanjutkan videonya jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, langsung saja yang pertama. 1. Pakai panoramic sunroof. Untuk Innova Zenith V dan Ki, bahasan review Toyota Innova Zenith yang pertama adalah dari sisi kehadiran panoramic sunroof. Ini memang jadi kekurangan Innova yang dijual sebelumnya atau Innova Reborn. Kehadiran panoramic sunroof tentu membuat Innova terbaru semakin kompetitif dibanding rival. Pasalnya dari sisi ukuran, ternyata sunroof ini sangat besar, membentang dari depan ke belakang. Dari dalam kabin, penumpang juga dapat melihat pemandangan alam dengan lebih mudah. Ditambah lagi, sunroof ini menjadikan kabin terasa semakin lapang. Sekaligus membuat interior Innova Hybrid ini jadi semakin mewah, terlebih karena ada ambient light di sisi kiri dan kanannya. Kehadiran panoramic retractable roof Innova Hybrid varian V dan Ki saja. 2. Captain Seat. Interior Toyota Innova Zenith. Kursi ottoman di Innova Zenith dilengkapi sandaran kaki agar duduk jadi semakin nyaman di baris kedua. Innova pakai Captain Seat mungkin sudah biasa. Bedanya di versi terbarunya atau Zenith menggunakan tipe ottoman yang lebih nyaman untuk penumpang. Perbedaannya ada di kehadiran sandaran kaki yang menjadikan duduk di joknya semakin rileks. Walau demikian, versi Captain Seat ottoman ini cuma hadir di Toyota Innova Hybrid varian tertinggi atau Ki. Sementara di varian G dan V tidak tersedia. Kekurangan dari kehadiran jok yang nyaman ini adalah bangku baris kedua tidak bisa dilipat rata lantai untuk memberi ruang bagasi yang lebih luas saat ingin meletakkan barang bawaan yang banyak. Fitur kenyamanan lain yang didapat oleh penumpang di jok baris kedua Innova Zenith adalah dua layar berukuran besar berukuran 10 inci, khusus untuk varian Ki dan V. Fitur Dual Rear Seat Entertainment ini bahkan bisa terkoneksi dengan smartphone dan bisa menampilkan gambar dan video yang terpisah satu sama lain. Duduk di baris ketiga terasa nyaman. Dengan wheelbase cukup luas, maka interior Innova Zenith juga semakin lega. Efeknya sanggup memberikan postur duduk yang lebih baik dan tidak mudah lelah. 3. Innova Zenith pakai velg 18 inch. Kental aura SUV. Jika dilihat secara keseluruhan, Toyota Kijang Gen 7 ini memang masih mirip dengan Innova Reborn. Namun begitu, jika dicek secara detail dan seksama, terdapat beberapa ubahan yang membuatnya terlihat lebih modern dan berkesan ala SUV. Hal ini wajar, karena Toyota kini memberi label Innova generasi terbaru sebagai inovatif multipurpose crossover. Hal tersebut terlihat dari namanya, Zenith sendiri merupakan singkatan dari Zenith dan X. Dalam bahasa Inggris, Zenith berarti puncak performa. Kemudian huruf X adalah inisial dari crossover. Dengan kata lain, Zenith berarti crossover yang bisa membawa pemiliknya meraih puncak performa, baik itu dalam hal berkendara dan mobilitas sehari-hari. Konsep mobil ini adalah inovatif multipurpose crossover. 4. Menggunakan platform TNGA, GAC. Toyota Innova Zenith menggunakan platform Toyota New Global Architecture atau TNGA, GAC. Platform ini sama dengan yang digunakan oleh Toyota Foxy. Dengan kata lain, ladder frame yang jadi rangka di model sebelumnya tergantikan gaya monokok. Kami menggunakan TNGA GAC artinya ini adalah saudaranya Foxy, dan sebagai informasi saya juga menangani pembuatan Foxy. Foxy adalah suatu mobil boxy, dan Innova beda sekali, karena mobil ini harus kuat di medan apapun dan juga stylish. 5. Bantingan suspensi dan kenyamanan berkendara Innova Hybrid. Review Innova Zenith selanjutnya adalah soal kenyamanan berkendaranya. Dengan platform TNGA, tentunya berada di balik kemudi Zenith sangat berbeda dengan Innova Reborn. Salah satu yang istimewa adalah mobil terasa sangat stabil dan mudah dikendalikan di berbagai level kecepatan. Ambil contoh saat berada di kecepatan tinggi melewati tol Trans Jawa, Innova Zenith terasa sangat anteng, body roll juga minim sehingga kabin tidak bakal berguncang hebat. Ini juga bisa menjadikan pengemudi dan penumpang lebih nyaman saat berkendara, sehingga tidak mudah mabuk perjalanan. 6. Penggerak roda depan atau FWD. Kemudian spesifikasi Toyota Innova Zenith selanjutnya adalah pakai penggerak roda depan FWD. Hal tersebut sebenarnya sesuatu yang bisa terprediksi,
karena sekarang mobil-mobil Toyota modern sudah mengaplikasikan FWD, bahkan Avanza generasi terbaru juga ikutan. Gerak roda depan di satu sisi memang dianggap kurang mumpuni untuk melibas jalan tanjakan dibanding roda belakang atau rear wheel drive RWD. Walau demikian, di sisi lain sesungguhnya banyak kelebihan FWD jika diaplikasikan ke Innova Zenix, seperti penggunaan komponen yang sedikit sehingga membuat ongkos produksi berkurang. Lalu penggerak roda depan unggul karena lebih hemat BBM, akselerasi lebih mantap, hingga membuat kabin semakin nyaman, tidak ada terowongan gardan di lantai. 7. Mesin hibrid jadi pengganti diesel. Spesifikasi Toyota Innova Zenix selanjutnya adalah dari jantung pacunya. Mobil ini menggunakan mesin hibrid generasi kelima. Dengan kata lain, serupa dengan yang digunakan oleh Toyota Prius 2023 terbaru. Di atas kertas, mesinnya berkode M20AFXS berkapasitas 1987 cm3 dengan teknologi Dual VVTi. Di atas kertas bisa melontarkan torsi puncak 187 Nm pada 4,400 sampai 5,200 revolusi per menit dan tenaga maksimal 152 PS pada 6000 revolusi per menit. Sementara untuk motor elektriknya bisa melontarkan torsi puncak 206 Nm dan tenaga 113 PS. Bicara konsumsi BBM, Innova Zenix bermesin hibrid terbaru, bisa mengirit hingga 21 km per liter. Hal ini diklaim lebih irit dibanding Innova diesel model lama yang cuma bisa menghemat BBM 14 km per liter. Toyota juga menyediakan Innova Zenix dengan mesin bensin konvensional atau non-hibrid. Jantung mekanisnya berkode M20AFKS dengan kubikasi 1987. Di atas kertas bisa melontarkan torsi puncak 205 Nm pada 4,500 sampai 4,900 revolusi per menit dan tenaga maksimal 174 PS pada 6600 revolusi per menit. Mesin bensin Toyota Kijang Gen 7 tersebut dikombinasikan dengan transmisi 10-speed Directive CVT. Dengan demikian bisa menghemat konsumsi BBM hingga 15 km per liter. Irit bukan. Lalu hal menarik lain, varian mesin diesel yang sebelumnya ada di Innova tidak lagi ada di Zenix. Walau demikian, Toyota tetap akan menjual Innova Reborn atau model lama untuk customer fleet. Jadi kalau mau beli Innova diesel, bisa pilih model lama saja. 8. Innova Zenix tanpa transmisi manual, semua otomatis. Bahasan spesifikasi Toyota Innova Zenix selanjutnya adalah soal transmisi. Kijang Gen 7 kini sudah tidak memiliki transmisi manual, digantikan CVT berkode K120 yang halus dan responsif. Kinerja komponen mekanis yang efisien. 9. Toyota Safety Sense 3.0 hadir di Innova Zenix. Membahas spesifikasi Toyota Innova Zenix tanpa mengulas fitur, jelas kurang pas. Mobil MPV ini menyematkan beberapa fitur modern yang sudah ada di lini produk terbaru Toyota. Salah satu fitur andalannya adalah TSS Toyota Safety Sense. Lebih istimewanya lagi ini adalah TSS versi 3.0 atau serupa Toyota Foxy dan Bus 4X. Teknologi tersebut terintegrasi dengan Pre-Collision System PCS Dynamic Radar Cruise Control DRCC, with Curve Speed Reduction, Lane Tracking Assist LTA hingga Automatic High Beam AHB. Ada beberapa hal baru pada TSS 3.0. Pertama, jarak deteksi ke depan menjadi lebih luas baik ke atas maupun ke bawah, dan ke kanan maupun ke kiri. Selain itu, deteksi ke depan kini bisa melihat objek bergerak lebih luas, bahkan dengan jarak yang lebih dekat. Kedua improvement ini masuk ke dalam aspek teknis pada radar. Lalu tidak ketinggalan, hadir T-InTouch untuk mengintegrasikan mobil dan smartphone secara komprehensif. Di antara kegunaan T-InTouch, pemilik mobil bisa menemukan lokasi mobil hanya dengan melihat smartphone Find My Car. Ada pula fitur yang memudahkan pencarian kendaraan bila dicuri Stolen Vehicle Tracking. 10. Harga Toyota Innova Zenix. Setelah tahu spesifikasi Toyota Innova Zenix, berapa harganya? Total mobil ini dibagi dalam dua pilihan mesin yaitu bensin konvensional dan hibrid. Berikut daftar banderolnya. Innova Zenix bensin 2.0 GCVT 419 juta rupiah. Innova Zenix bensin 2.0 VCVT 467 juta rupiah. Innova Zenix hibrid 2.0 GHVCVT 458 juta rupiah.
Innova Zenix Hybrid 2.0 VHV CVT Rp522.150.000. Innova Zenix Hybrid 2.0 VHV CVT Modelista Rp532 juta. Innova Zenix Hybrid 2.0 KIHV CVT TSS Rp601.150.000. Innova Zenix Hybrid 2.0 KIHV CVT TSS Modelista Rp611 juta. Bagaimana, tertarik punya? Mobil ini sudah bisa dipesan oleh konsumen lewat para sales. Itulah bahasan mengenai review Toyota Innova Zenix, sekaligus detail spesifikasi dan harganya. Semoga kita semua suatu nanti bisa memilikinya, amin. Untuk harga sewaktu-waktu bisa berubah. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.